sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Syawal, tahun ke-11 kenabian, Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha saat dia berusia 6 tahun. Namun baru dicampuri di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-1 Hijriah saat Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. Aisyah menikah dengan Rasulullah di bulan Syawal. Hal ini berdasarkan pada hadits berikut. Artinya, Aisyah dia berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku. Periwayat hadits berkata, oleh karena itu Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadits riwayat Muslim. Aisyah binti Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah adalah nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah adalah perempuan mulia. Ia dikenal dengan julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Hal ini yang membuat dirinya terkadang disebut dengan istilah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salehah yang telah masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Ayah dan ibu Aisyah adalah kalangan orang-orang beriman yang dekat dengan Rasulullah. Setelah menikah, Rasulullah memberi julukan khusus kepada Aisyah yakni Humairah, yang artinya putih kemerah-merahan. Julukan ini diberikan karena Aisyah memiliki kulit yang putih dan wajah merona kemerahan. Dalam kesunyian malam, Rasulullah terjaga dari tidurnya dengan hati yang diliputi ketenangan. Beliau merenungkan mimpi yang baru saja diperlihatkan Allah. Dalam mimpi itu, seorang malaikat datang membawakan kain sutra dan di dalamnya terdapat seorang perempuan dengan wajah yang bersinar lembut. Malaikat itu berkata, "Inilah istrimu ya Rasulullah." Ketika beliau membuka kain itu, terlihat wajah Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah tersenyum kecil. "Jika ini dari Allah, maka pasti dia akan mewujudkannya," ujar beliau lirih dalam hati. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, hati Rasulullah seringkali dirundung kesedihan. Kehilangan Khadijah tidak hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan teman sejati yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau. Melihat kondisi tersebut, Khawlah binti Hakim, seorang sahabat yang sangat peduli kepada Rasulullah, memberanikan diri untuk berbicara. "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi? Aku mengenal seorang perempuan yang mulia, putri sahabatmu Abu Bakar, Aisyah," ujar Khawlah dengan penuh hormat. Rasulullah memandang Khawlah sejenak, lalu tersenyum. "Jika itu adalah kehendak Allah, maka aku ridha." Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, merasa terhormat ketika Rasulullah datang untuk melamar putrinya. Meskipun Aisyah masih belia, Abu Bakar memahami bahwa pernikahan ini bukanlah sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari kehendak Allah. "Wahai Rasulullah, Aisyah adalah anugerah dari Allah untukmu. Aku hanya berharap dia bisa menjadi istri yang setia dan mendukungmu dalam perjuangan dakwah ini," kata Abu Bakar dengan penuh keikhlasan. Rasulullah mengangguk dengan lembut. "Dia akan menjadi bagian dari keluargaku dan aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya." Pada hari yang telah ditentukan, Aisyah yang masih belia berada di atas dipan bersama teman-temannya bermain dengan polos dan riang. Ummu Ruman, ibunda Aisyah, datang menghampiri dengan penuh kasih sayang. "Aisyah, mari kemari," panggil ibunya dengan lembut. Aisyah berlari mendekat, lalu ibunya mengusap rambutnya yang halus. "Nak, hari ini adalah hari yang istimewa bagimu. Kamu akan menjadi istri dari Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi." Aisyah menatap ibunya dengan mata besar yang penuh tanya. "Apakah aku bisa menjadi istri yang baik untuk beliau, Ibu?" tanyanya polos. Ummu Ruman tersenyum, air matanya menetes tanpa disadari. "Kamu adalah anugerah bagi Rasulullah. Jadilah seperti dirimu sekarang, lembut dan penuh kasih sayang. Allah akan membimbingmu, nak." Para perempuan dari kalangan Ansyar datang membantu mempersiapkan Aisyah. Dengan penuh cinta mereka mendandaninya, menyisir rambutnya, dan memakaikan pakaian yang indah. "Engkau mendapatkan keberkahan hari ini, Aisyah. Semoga hidupmu penuh kebahagiaan," ucap mereka serempak. Pada waktu duha, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar untuk menjemput Aisyah. Beliau disambut dengan penuh hormat oleh keluarga dan kerabat.
Ketika Aisyah dipertemukan dengan Rasulullah, suasana haru menyelimuti ruangan. Rasulullah memandang Aisyah dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Aisyah, engkau adalah bagian dari hidupku, dan aku adalah bagian dari hidupmu. Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan ridha Allah." Aisyah tersipu malu, tetapi dalam hatinya, ia merasa tenang dan bahagia. 2 tahun setelah pernikahan mereka, Aisyah pindah ke Madinah dan mulai tinggal bersama Rasulullah. Kehidupan bersama Rasulullah adalah sekolah kehidupan bagi Aisyah. Beliau mengajarkan segala hal dengan kelembutan, mulai dari urusan agama hingga kehidupan sehari-hari. "Aisyah, engkau adalah perempuan yang cerdas. Gunakanlah akal dan hatimu untuk memahami setiap ajaran Allah," ujar Rasulullah suatu hari. Aisyah tumbuh menjadi istri yang penuh kasih sayang dan pembelajar yang luar biasa. Dia dikenal sebagai perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, menjadikannya salah satu sumber utama ilmu dalam Islam. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha bukan sekadar ikatan suami istri, tetapi juga teladan rumah tangga penuh kasih sayang, kejujuran, dan pembelajaran. Hubungan mereka mencerminkan cinta yang tulus, dihiasi momen-momen romantis, kebersamaan, bahkan rasa cemburu yang manusiawi dari Aisyah. Julukan Humairah dan kemesraan Rasulullah. Aisyah dikenal dengan julukan Humairah yang berarti wajah kemerah-merahan. Julukan ini diberikan oleh Rasulullah sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah adalah sosok suami yang sangat lembut kepada istri-istrinya, khususnya Aisyah yang masih muda dan ceria. Beliau selalu memahami perasaannya dan memberikan perhatian yang istimewa. Salah satu momen romantis yang diriwayatkan adalah saat Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah. Suatu sore yang cerah di padang pasir dekat Madinah, Rasulullah berjalan santai bersama Aisyah. Angin lembut berhembus, membawa keharuman gurun yang khas. Aisyah, yang saat itu masih muda dan ceria, tersenyum penuh semangat. "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita berlomba?" tanya Aisyah dengan mata berbinar. Rasulullah tersenyum lembut. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang." Keduanya mulai bersiap. Aisyah dengan langkah kecilnya yang ringan berlari lebih cepat. Rasulullah dengan sengaja melambatkan langkahnya untuk membiarkan istrinya menang. Aisyah tertawa senang ketika ia sampai lebih dulu di garis akhir. "Aku menang!" serunya sambil terengah-engah. Rasulullah tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, "Baiklah, kau menang kali ini." Beberapa waktu berlalu, pada suatu hari yang lain, Rasulullah mengajak Aisyah untuk berlomba lagi. Kali ini beliau berlari dengan kecepatan penuh dan berhasil lebih dulu sampai ke garis akhir. "Aku menang kali ini, wahai Aisyah. Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya," ujar Rasulullah sambil tersenyum hangat. Momen sederhana ini bukan hanya sekadar perlombaan. Ia adalah bukti bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan kecil dalam mempererat hubungan suami istri. Aisyah tersenyum malu, tetapi bahagia karena perhatian dan cinta Rasulullah begitu tulus. Diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, "Aku pernah berlomba lari dengan Nabi dan aku menang. Kemudian aku berlomba lagi beberapa waktu kemudian dan beliau menang seraya berkata, 'Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya.'" Hadits riwayat Abu Dawud nomor 2578. Rasulullah sering menghibur Aisyah dengan canda yang membuatnya tertawa. Suatu hari Aisyah dengan manja bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana cintamu kepadaku?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang kokoh." Beberapa waktu kemudian Aisyah bertanya lagi, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Masih seperti awalnya, tidak pernah terurai." Jawaban ini membuat hati Aisyah berbunga-bunga. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberikan cinta sebesar ini kepada kita." Momen ini menunjukkan bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan sederhana dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun beliau adalah seorang nabi dengan tanggung jawab besar, beliau tetap meluangkan waktu untuk bersenda gurau dan membuat istrinya tersenyum. Rumah tangga Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha penuh dengan kehangatan dan cinta yang terwujud dalam hal-hal kecil tetapi penuh makna.
Salah satu momen yang diceritakan oleh Aisyah menjadi contoh indah bagaimana Rasulullah mengekspresikan kasih sayang kepada istrinya. Aisyah mengenang berkata, "Aku pernah minum dari sebuah gelas saat aku sedang haid, kemudian aku memberikannya kepada Nabi. Beliau meletakkan bibirnya tepat di tempat aku meletakkan bibirku. Begitu pula ketika aku menggigit sepotong daging, beliau menggigitnya di tempat aku menggigitnya." Hadits riwayat Muslim nomor 300. Suatu sore yang hangat di Madinah, Aisyah duduk santai di teras rumah bersama Rasulullah. Di hadapan mereka, terdapat segelas air segar yang baru saja dituangkan. Aisyah mengambil gelas itu terlebih dahulu dan meminumnya perlahan. Setelah beberapa teguk, ia menyerahkan gelas itu kepada Rasulullah. Dengan senyum yang lembut, Rasulullah menerima gelas tersebut, tetapi tidak langsung meminumnya. Beliau menatap Aisyah dengan mata yang penuh kasih dan berkata, "Di mana engkau tadi meletakkan bibirmu?" Aisyah yang awalnya terkejut dengan pertanyaan itu, menunjuk bagian gelas yang ia gunakan. "Di sini, ya Rasulullah," jawabnya dengan nada malu-malu. Tanpa ragu, Rasulullah meletakkan bibirnya tepat di tempat yang ditunjukkan Aisyah. "Aku ingin merasakan apa yang kau rasakan," kata beliau dengan suara lembut. Aisyah tersipu, merasa begitu dihargai dan dicintai. Dalam momen sederhana itu, ia melihat bagaimana Rasulullah tidak hanya memandang dirinya sebagai istri, tetapi juga sebagai pendamping hidup yang istimewa. Momen-momen seperti ini memiliki makna yang mendalam, terlebih pada masa itu, di mana terdapat banyak stigma sosial terkait perempuan yang sedang haid. Rasulullah dengan kelembutan dan cinta kasihnya mematahkan pandangan tersebut. "Aku juga pernah menggigit sepotong daging, lalu menyerahkannya kepada beliau," cerita Aisyah. "Beliau pun menggigitnya tepat di tempat aku menggigitnya." Tindakan ini bukan hanya simbol cinta, tetapi juga cara Rasulullah menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak dibatasi oleh prasangka atau aturan yang dibuat-buat. Beliau mengajarkan bahwa seorang istri harus dihormati dan dicintai dalam segala keadaan. Momen-momen sederhana seperti berbagi gelas atau makanan menjadi simbol kasih sayang yang tulus. Bagi Rasulullah, hal-hal kecil ini adalah cara untuk menunjukkan cinta yang tak terhingga kepada Aisyah. Pernah suatu kali, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat cinta yang lebih indah dari cintamu kepadaku." Rasulullah menjawab dengan senyum, "Cinta itu adalah anugerah Allah. Aku bersyukur kepadanya karena telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu." Setiap hari bersama Rasulullah adalah hari yang penuh rasa syukur bagi Aisyah. Ia sering mengucapkan doa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah suamiku, limpahkan rahmat dan keberkahan atasnya. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Rasulullah yang mendengar doa ini suatu malam berkata kepada Aisyah, "Doamu selalu membuatku merasa dicintai. Kau adalah perhiasan dunia yang paling berharga." Aisyah menundukkan kepala, tersipu malu, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku suami yang begitu mulia," jawabnya lirih. Kisah Rasulullah dan Aisyah tentang berbagi gelas dan makanan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak melulu tentang hal besar, tetapi justru terwujud dalam hal-hal kecil yang bermakna. Rasulullah mengajarkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, perhatian, cinta, dan kelembutan harus selalu hadir. Beliau menunjukkan bagaimana menghormati dan mencintai pasangan dengan tulus, menjadikan setiap momen bersama sebagai kenangan yang indah. Bagi Aisyah, momen-momen ini adalah bukti nyata bahwa ia adalah wanita yang sangat dicintai oleh suaminya. Bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat dan pendamping hidup. Sebagai seorang istri yang mencintai Rasulullah, Aisyah memiliki sifat cemburu yang manusiawi. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika Rasulullah menyebut keutamaan almarhumah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Rasulullah sering menyebut-nyebutnya, bahkan Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan kabar gembira berupa rumah di surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3817, Muslim nomor 2435. Dalam riwayat lain, Aisyah pernah berkata dengan nada kesal, "Bukankah Allah tidak memberimu istri yang lebih baik darinya?"
Rasulullah menjawab dengan lembut, menghibur Aisyah tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Khadijah. Tidak Aisyah, dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia mendukungku dengan hartanya ketika orang lain enggan. Dan Allah memberiku keturunan darinya. Hadis riwayat Ahmad, nomor 24.864. Pada suatu malam yang tenang, Aisyah duduk di dekat Rasulullah, mendengarkan beliau bercerita tentang masa-masa awal dakwahnya. Dengan penuh kasih, Rasulullah kembali mengenang Khadijah, istri pertama beliau. Beliau berbicara tentang keteguhan Khadijah, dukungannya yang tiada henti, dan bagaimana ia menjadi pelipur lara dalam masa-masa sulit. Wahai Aisyah, kata Rasulullah dengan nada lembut, Khadijah adalah wanita yang beriman kepadaku saat semua orang menolak. Ia mendukungku dengan hartanya saat tak ada yang mau membantu. Allah bahkan memberikan aku keturunan darinya. Aisyah mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya tak dapat menahan rasa cemburu yang muncul. Ia tahu Khadijah adalah wanita luar biasa, tetapi ia juga manusia dengan perasaan yang tak bisa diabaikan. Dengan nada yang sedikit kesal namun penuh cinta, ia berkata, "Bukankah Allah telah memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah menoleh kepadanya, menatapnya dengan lembut. Senyuman kecil tersungging di bibir beliau. Beliau memahami perasaan Aisyah dan tidak marah atas ucapannya. Dengan nada yang tenang, beliau menjawab, "Tidak Aisyah, Khadijah adalah wanita yang unik. Allah telah memuliakannya dengan rumah di surga, dan aku tidak pernah bisa melupakan kebaikannya." Aisyah terdiam sejenak. Ia tahu jawabannya tulus dari hati Rasulullah. Meskipun cemburu, ia juga tahu bahwa rasa hormat Rasulullah kepada Khadijah tidak mengurangi cinta dan perhatian beliau kepadanya. Dalam momen itu, Aisyah merasa sedikit malu atas rasa cemburunya. Tetapi ia juga merasa bangga karena memiliki suami yang begitu setia dan penuh kasih. "Ya Rasulullah," kata Aisyah akhirnya dengan nada lembut, "aku hanya ingin menjadi yang paling kau cintai di dunia ini." Rasulullah tersenyum, mendekati Aisyah, dan berkata dengan penuh cinta, "Wahai Aisyah, engkau adalah anugerah Allah yang istimewa untukku. Setiap orang memiliki tempatnya di hatiku, dan kau adalah bagian yang tak tergantikan." Ada juga momen lain di mana rasa cemburu Aisyah muncul dengan lucu. Suatu hari Rasulullah menerima hadiah berupa makanan dari salah seorang istri beliau yang lain. Saat makanan itu tiba di rumah Aisyah, ia merasa tak senang. Dalam sekejap emosi, ia memukul nampan makanan itu hingga isinya tumpah ke lantai. Rasulullah menatap Aisyah dengan tatapan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Ibumu cemburu lagi." Aisyah yang awalnya merasa marah, perlahan tersipu mendengar ucapan Rasulullah. Dalam momen itu beliau tidak memarahi Aisyah, melainkan menanggapinya dengan penuh pengertian. Rasulullah dengan sabar mengumpulkan makanan yang tumpah dan memerintahkan pelayan untuk mengambilkan nampan baru sebagai ganti. Aisyah berkata dengan nada bersalah, "Maafkan aku ya Rasulullah, aku tak bisa menahan perasaanku." Rasulullah menjawab dengan tenang, "Cemburu adalah tanda cinta, wahai Aisyah, dan aku tahu betapa besar cintamu kepadaku." Setelah semua itu, Aisyah sering merenungkan betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Rasulullah. Meskipun beliau memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang nabi, beliau selalu meluangkan waktu untuk menunjukkan cinta dan pengertian kepada istri-istrinya. "Ya Allah," Aisyah sering berdoa dalam keheningan malam, "terima kasih karena Engkau telah memberiku suami yang begitu mulia. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada Rasul-Mu. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Kisah ini mengajarkan bahwa rasa cemburu dalam rumah tangga adalah hal yang manusiawi, tetapi bagaimana pasangan meresponsnya adalah yang paling penting. Rasulullah menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pengertian, kelembutan, dan keadilan. Bagi Aisyah, momen-momen cemburunya adalah pengingat betapa besar cintanya kepada Rasulullah. Dan bagi Rasulullah, momen itu adalah kesempatan untuk menguatkan cinta dan menunjukkan ketulusan kasih sayangnya. Kesimpulan, kisah cemburu Aisyah menunjukkan sisi manusiawi dari kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dengan cinta yang tulus dan pengertian yang mendalam, setiap masalah kecil dapat berubah menjadi momen indah yang mempererat hubungan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana menghormati perasaan pasangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
Ketika cobaan berat menimpa keluarga Rasulullah, fitnah hadits sul-ifk menjadi salah satu ujian yang sangat menguras perasaan. Peristiwa ini bukan hanya melukai kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, tetapi juga mengguncang hati Rasulullah dan kaum muslimin. Namun momen ini memperlihatkan keteguhan hati, kebaikan, dan kelembutan Rasulullah terhadap Aisyah, sekaligus membuktikan kebenaran melalui wahyu Allah. Aisyah bercerita bahwa fitnah itu bermula saat ia tertinggal dari rombongan Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah ekspedisi. Saat itu Aisyah mencari kalungnya yang hilang, hingga tanpa disadari rombongan telah berjalan jauh. Seorang sahabat bernama Syafwan bin Mu'attal yang tertinggal belakangan menemukan Aisyah sendirian dan membawanya kembali ke rombongan. Ketika mereka kembali ke Madinah, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Aisyah telah berbuat yang tidak pantas. Aisyah yang saat itu belum mengetahui fitnah tersebut mendapati perubahan sikap Rasulullah. Aku merasa sakit dan tetap berada di rumah orang tuaku. Namun aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasulullah menjadi lebih pendiam, kenang Aisyah. Rasulullah yang selalu penuh kasih mencoba mencari kejelasan di tengah fitnah yang menyebar. Beliau tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa petunjuk dari Allah. Dalam kegundahan, beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabat terdekat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Aku tidak pernah meragukan kesucian Aisyah, kata Usamah dengan yakin. Dia adalah wanita yang mulia dan aku percaya dia tidak bersalah. Namun Rasulullah tetap diam, hatinya penuh dengan rasa sakit, tetapi beliau tidak pernah menyakiti Aisyah dengan kata-kata kasar. Aisyah akhirnya mengetahui fitnah tersebut dari seorang wanita yang membantunya. Saat itu ia sangat terguncang. Aku menangis tanpa henti, seolah-olah dunia terasa gelap, kata Aisyah, mengenang hari-hari itu. Rasulullah akhirnya datang ke rumah Abu Bakar untuk menemui Aisyah. Dengan lembut beliau duduk di dekatnya. Wahai Aisyah, ujar beliau, dengan nada penuh kasih dan ketegasan, jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Tetapi jika engkau bersalah, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya. Aisyah yang sudah letih karena terus menangis, memandang Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku, ujar Aisyah, mengutip doa Nabi Yusuf. Setelah hari-hari penuh penantian, akhirnya wahyu Allah turun untuk membersihkan nama Aisyah. Rasulullah yang saat itu berada di rumah Abu Bakar langsung menatap Aisyah dengan senyum lega. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, bergembiralah, Allah telah membersihkan namamu. Ayat-ayat dari surah An-Nur pun dibacakan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Allah memperlihatkan rahmatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 11-12. Aisyah yang sebelumnya merasa hancur, kini menangis bahagia. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Ketika Abu Bakar dan istrinya mendengar wahyu itu, mereka segera menghampiri Aisyah. Dengan penuh haru Abu Bakar berkata, wahai putriku, bersyukurlah kepada Allah yang telah membersihkan namamu. Namun Aisyah menjawab dengan penuh keimanan, aku hanya bersyukur kepada Allah, dialah yang menjaga kehormatanku. Setelah fitnah itu berakhir, hubungan antara Rasulullah dan Aisyah semakin kuat. Beliau selalu berusaha menghibur Aisyah dan menunjukkan cinta serta kasih sayangnya. Aisyah, kata Rasulullah suatu hari, engkau adalah bagian dari kebahagiaanku. Dan Allah telah menunjukkan bahwa engkau adalah seorang wanita yang istimewa. Aisyah, yang sangat mencintai Rasulullah, selalu merasa bersyukur memiliki suami seperti beliau. Ya Rasulullah, katanya dengan mata berbinar, aku tidak butuh dunia jika aku memiliki engkau di sisiku. Fitnah hadits sul-ifk mengajarkan tentang pentingnya bersabar, mempercayai Allah, dan menjaga hubungan rumah tangga di tengah badai cobaan. Rasulullah memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang suami harus bersikap lembut dan penuh kasih, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Bagi Aisyah, peristiwa ini semakin memperkuat keimanannya
dan menjadikannya sebagai teladan bagi wanita muslimah di sepanjang zaman. Dan bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati selalu diuji, tetapi kesabaran dan keimanan akan membawa keberkahan yang tak terhingga. Beliau sering mengajak Aisyah berbicara dan mendengarkan pendapatnya. Dalam satu riwayat, Aisyah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku?" Beliau menjawab, "Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang tidak pernah terurai." Setiap kali aku bertanya, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Beliau menjawab, "Masih seperti awalnya." Hadis riwayat Abu Nuaim, Hilyatul Aulia, 2/44. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah belajar banyak dari beliau. Kepandaiannya dalam memahami agama menjadikannya salah satu perawi hadis terbanyak. Dia sering bertanya kepada Rasulullah untuk memperdalam pemahaman agama. Suatu hari, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan cinta Allah dan cintamu?" Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah kesucian hati dan kejujuran dalam ucapan. Orang yang dicintai Allah pasti akan dicintai manusia." Hadits riwayat Bukhari nomor 2092. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan mendukung. Meskipun terdapat momen cemburu, ujian, dan kesedihan, mereka selalu kembali kepada Allah dalam menghadapi setiap permasalahan. Aisyah adalah perempuan yang tidak hanya menjadi istri, tetapi juga murid, sahabat, dan penerus dakwah Rasulullah. Namanya dikenang sebagai Asy-Syiddiqah, yang jujur dalam keimanan, dan perannya dalam Islam sangat besar, menjadikannya salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah umat manusia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi